Perkenalkan, nama saya Britney Troy Aurora Kalinggoro dari kelas 6 PJJA. Di sini saya akan menjelaskan cara menentukan tundaan rata-rata pada simpang apil. Kelas kami mendapatkan lokasi surveinya di Simpang 4 Polda, dan tipe simpang ini adalah simpang apil terlindung. Maka kita masuk dalam hitungannya. Untuk data kendaraan per jam adalah data yang kita dapatkan di lapangan, maka dari itu kita akan masuk langsung ke dalam perhitungannya. Untuk terlindung pada kendaraan ringan, didapatkan dari kendaraannya dikalikan dengan EMP-nya, yaitu 1. Sama seperti di bawah. Data seterusnya juga dikalikan dengan 1. Kemudian untuk kendaraan berat, kendaraannya dikali dengan 1,3. EMP-nya 1,3. Demikian juga pada data-data di bawah dikalikan dengan 1,3. Kemudian untuk QSM itu juga sama, dikalikan dengan EMP-nya, maka 470 dikali dengan 0,15 mendapatkan hasilnya yaitu 71. Kemudian kita akan mentotal arus kendaraan bermotor. Demikian, untuk terlindung dijumlahkan seluruhnya 71 ditambah 7 ditambah 71 dan mendapatkan hasil 148. Kemudian kita akan masuk ke dalam rasio belok kiri. Rasio belok kiri didapatkan dari total arus kendaraan bermotor terlindung yang belok kiri 148 dibagi dengan total arus kendaraan bermotor seluruhnya pada terlindung, maka mendapatkan hasilnya 0,24. Kalau pada rasio belok kanan, yang dipakai itu hanya pada yang belok kanan, yaitu 31. Maka hasilnya 0,05. Sama seperti data-data selanjutnya di dalam tabel ini, dilakukan hal yang sama. Kemudian kita akan masuk ke dalam tabel selanjutnya. Untuk RBKI dan juga RBKA didapatkan dari rasio belok kiri dan belok kanan yang tadi telah kita hitung terlebih dahulu. Kita telah masukkan ke sini. Kemudian kita akan menghitung Ki ini. Ki SKR per jam ini untuk Poldanya didapatkan dari total arus kendaraan bermotor, yaitu 623. Kemudian selanjutnya juga sama untuk Mapoli, Kuanino, dan Santo Yosep. Kemudian untuk lebar jalannya untuk Polda 15, untuk Mapoli 12, Kuanino 15, Santo Yosep 12. Untuk lebar efektifnya, untuk cara mendapatkan lebar efektifnya yaitu lebar jalan dibagi dengan 2, maka 15, contoh ini untuk Polda 15 dibagi dengan 2 mendapatkan hasil 7,5 meter. Untuk S0, ini rumusnya pakai yang ini, 600 dikali dengan lebar efektif. Maka ini S0-nya kita memakai contoh untuk Polda, 600 dikali dengan lebar efektifnya yaitu 7,5, maka mendapatkan hasil 4.500. Selanjutnya untuk menghitung arus jenuhnya, arus jenuh dasarnya memakai S0 yang tadi telah kita hitung. Maka 4.500 untuk Polda, Mapoli 3.600, Kuanino 4.500, Santo Yosep 3.600. Untuk FUK-nya, mengapa 0,94? Dikarenakan jumlah penduduk di Kota Kupang itu sudah mencapai 5.000 lebih jiwa, maka faktor yang kita pakai itu 0,94. Untuk FKHS-nya menggunakan tabel yang ini. Mengapa menggunakan tabel ini? Karena tipe lingkungan jalan itu komersial dan juga hambatan sampingnya rendah, dan tipe fasenya terlindung, maka rasio kendaraan tak bermotor yang dipakai adalah 0,95. Kemudian untuk FBKA dan juga FBKI menggunakan rumus yang ada pada SE Dirjen Bina Marga. Untuk FBKA yaitu 1 ditambah RBKA dikali 0,26. Untuk contohnya ini, RBKA-nya 0,05, maka 1 ditambah 0,05 dikali 0,26.
Untuk FBKI-nya 1 dikurang RBKI dikali 0,16. Untuk contohnya ini 1 dikurang dengan 0,24 dikali dengan 0,16. Maka untuk arus jenuhnya didapatkan dari arus jenuh dasar dikali dengan faktor penyesuaian seluruhnya. Mendapatkan hasil seperti pada perhitungan ini. Hitungan selanjutnya itu untuk arus lalu lintas, kita memakai data dari total arus kendaraan bermotor pada terlindung, itu untuk Polda, Mapolri, Konino, dan Santo Yosep. Digunakan data yang sama. Kemudian untuk rasio arus, kita akan melakukan perhitungan, yaitu arus lalu lintas dibagi dengan arus jenuh S. Maka didapatkan hasil 0,16. Kemudian untuk perhitungan selanjutnya sampai dengan Santo Yosep itu sama. Untuk rasio fase itu kita membagi antara rasio arus dibagi dengan total rasio arus dari keempat simpang. Kemudian untuk waktu hijau telah saya melakukan perhitungan lebih dahulu. Pada menghitung, untuk mendapatkan waktu hijau kita perlu terlebih dahulu menghitung WMS, WHH, kemudian waktu siklus, baru kita bisa mendapatkan WHI atau waktu hijau. Waktu hijaunya itu 51 kalau dibulatkan. Makanya di sini waktu hijaunya atau HI-nya 51. Untuk kapasitas atau C, itu didapatkan dari arus jenuh dikalikan dengan waktu hijau per waktu siklus. Waktu siklusnya telah kita dapat pada ini. Kalau dibulatkan menjadi 217,3. Maka kapasitas yang didapat untuk Polda itu 914,32. Kemudian untuk derajat kejenuhan atau DJ, itu dilakukan pembagian antara arus lalu lintas per kapasitas. Maka untuk contohnya Polda yaitu 623 per 114,32. Hasilnya 0,68. Next. Kemudian untuk menghitung NQ1 ada aturan untuk NQ1 jika DJ kurang dari 0,5 maka NQ1-nya adalah 0, tetapi jika lebih dari 0,5 ada rumusnya, yaitu 0,25 dikali S dikali DJ kurang 1 plus akar DJ kurang 1 pangkat 2 tambah 8 dikali DJ kurang 0,5 per S. Maka mari kita lihat untuk DJ dari Polda atau derajat kejenuhan dari Polda lebih dari 0,5. Maka kita memakai rumus yang kedua. Ini 0,25 dikali dengan waktu siklus 217,3 dikali derajat kejenuhan kurang 1 plus akar derajat kejenuhan kurang 1 pangkat 2 ditambah 8 kali derajat kejenuhan kurang 0,5 per waktu siklus, maka didapatkan hasilnya 0,56. Untuk Mapolri, contoh untuk Mapolri, karena derajat kejenuhannya kurang dari 0,5, maka digunakan adalah 0. Kemudian untuk NQ2 itu aturannya, ini sudah ada rumus pastinya, yaitu S dikali 1 kurang RH per 1 kurang RH kali DJ dikali Q per 3600.
Maka itu sama dengan waktu siklus dikali 1 kurang waktu hijau ini per waktu siklus per 1 kurang waktu hijau ini per waktu siklus dikali derajat kejenuhan dikali arus lalu lintas ini SKR per jam per 3.600. Hasilnya 34,26. Untuk NQ itu ditambahkan dari NQ1 ditambah NQ2. Nah, untuk NQ max kita akan memakai bagan ini kapasitas simpang apil. Pertama kita lihat dari NQ-nya yaitu 34,82. Maka NQ max-nya adalah kita akan melihat dari tabel ini kalau untuk 34,82 kita asumsikan 34-nya di sini, kita tarik sampai ke garis merahnya, kemudian kita tarik ke sini, maka kira-kira hasil untuk NQ max-nya itu 49. Maka di sini saya tulisnya 49. Kemudian untuk 16,06. Mari kita bulatkan saja supaya lebih gampang. Nah, untuk 16 kita perkirakan itu dia di sini ditarik sampai ke garis merah ini, kemudian ditarik hingga ujung sini. Maka diperkirakan itu hasilnya adalah 25. Kemudian untuk sorry 25. Kemudian untuk 29 NQ29 itu kita perkirakan dia di sekitar sini garisnya. Kita tarik sampai ke garis merah dan kita tarik sampai di sini. Maka diperkirakan itu NQ max-nya itu sekitar 40, let's say 43. Kemudian untuk 9 di sini kita tarik sampai ke garis merah dan sampai ke sini itu 15. Nice. Next, kita akan menghitung panjang antrian atau PA. PA ini didapatkan dari NQ dikali 20 per K38 itu K38 itu lebar efektif. Jadi untuk mendapatkan panjang antrian itu dikalikan NQ dikali dengan 20 per lebar efektif. Untuk rasio kendaraan terhenti itu rumusnya 0,9 dikali dengan NQ per waktu siklus dikali dengan untuk rasio kendaraan terhenti itu 9 dikali dengan NQ per arus lalu lintas dikali dengan waktu siklus. Terus akan dikalikan dengan 3.600, maka akan mendapatkan hasil 0,83. Untuk jumlah kendaraan terhenti, itu kita mengkalikan antara arus lalu lintas dikali dengan rasio kendaraan terhenti. Kalau untuk tundaan lalu lintas rata-rata, itu F66 ya. Untuk tundaan lalu lintas rata-rata
Waktu siklus dikali dengan 0,5 dikali 1 kurang waktu hijau per waktu siklus pangkat 2 per 1 kurang waktu hijau per waktu siklus dikali derajat kejenuhan ditambah NQ1 dikali 3600 per waktu siklus. Kalau untuk tundaan geometri rata-rata, itu perhitungannya 1 dikurangi derajat kejenuhan dikali 6 dikali total rasio arus kita ditambah 3 dikali 1 kurang total rasio arus kita, kemudian ditambah 4 dikali derajat kejenuhan. Kemudian untuk tundaan rata-rata itu ditambahkan antara tundaan lalu lintas rata-rata ditambah dengan tundaan geometri rata-rata. Untuk tundaan totalnya itu tundaan rata-rata dikali dengan arus lalu lintas kita. Maka tundaan simpang rata-rata kita yang didapatkan yaitu 78,94 detik per SKR. Demikian perhitungan untuk menentukan tundaan rata-rata pada simpang apil.